Shalom, selamat pagi adik-adik sekolah minggu GKP Rehoboth Jatinegara. Bertemu lagi di ibadah online hari Minggu 19 Juli 2020. Adik-adik, bagaimana kabarnya semua satu minggu kemarin? Pasti semua kabarnya luar biasa dan penuh sukacita karena sudah mulai beraktivitas sekolah kembali kan? Adik-adik pasti bersemangat karena sudah masuk tahun ajaran baru dan sudah naik ke tingkat kelas yang lebih tinggi. Adik-adik juga sudah bertemu dengan wali kelas baru, teman-teman baru, dan pelajaran-pelajaran baru. Ya, kakak tahu, walaupun masih dalam sistem online, tetapi kakak yakin adik-adik semua penuh semangat dan sukacita. Karena Tuhan Yesus selalu menyertai di setiap langkah kehidupan adik-adik sekolah minggu. Yuk adik-adik, kita mau memulai ibadah online sekolah minggu. Kita mau mempersiapkan hati, jiwa, dan pikiran kita untuk memuji nama Tuhan. Kita mau bernyanyi medley Hari Ini Kurasa Bahagia, dan kita kerja sama-sama. Adik-adik boleh ajak bernyanyi papa, mama, kakak, adik, saudara, opa, oma. Kita nyanyi bersama. Yuk kita puji nama Tuhan. Tuhan Yesus telah
Adik-adik, tema minggu ini adalah Tuhan Mencipta. Diambil dari kitab Kejadian 2 ayat 18 sampai dengan 25. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kakak mau mengajak adik-adik untuk memohon penyertaan Tuhan di dalam ibadah online ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa dan memohon kasih karunia-Mu untuk hadir di tengah kami. Bila saat ini kami akan memulai ibadah online sekolah minggu, biarlah Engkau memberikan penyertaan di dalam ibadah ini, sehingga hati kami tertuju kepadamu, bahwa kami mengerti isi firman-Mu, dan berilah hati agar kami melakukan perintah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kakak akan mengangkat pujian dari lagu adik-adik, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya luar biasa ya, dan terus bersuka cita. Nah adik-adik, sebelum kita masuk ke firman Tuhan, kakak mau nunjukin satu video dulu nih. Yuk kita lihat. Okay students, this is your lunch time.
sebelum nanti kakak bahas tentang videonya, kita mau baca Alkitab dulu yuk. Yuk kita buka dari Kejadian 2 ayat 18 sampai ke 25. Sudah dibuka adik-adik? Nanti kita baca bareng-bareng. Oke, boleh di-pause dulu untuk sambil nyari ayat Alkitabnya. Baik, sudah ketemu ya semua? Untuk itu mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas segala berkat-Mu ya Tuhan. Tuhan, terima kasih Engkau boleh mempertemukan kami di minggu hari ini ya Tuhan. Tuhan, kami sebentar lagi akan membaca firman-Mu, supaya kiranya firman yang kami baca ya Tuhan boleh dapat kami mengerti, kami pahami, dan kami terapkan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ampuni segala dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yuk adik-adik kita baca firman Tuhan ya bareng-bareng. Kejadian 2 ayat 18 sampai 25. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya itu kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging." Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tapi mereka tidak merasa malu. Nah, adik-adik, setiap kita pasti membutuhkan pertolongan orang lain, karena kita adalah makhluk sosial. Apa sih makhluk sosial itu? Kita manusia, sebagai makhluk sosial, berarti kita tidak bisa hidup sendiri. Kita pasti terus membutuhkan pertolongan orang lain dalam menjalani kehidupan kita. Nah, adik-adik, bacaan kita pada hari ini mengungkapkan bahwa Allah tuh mengamati manusia pertama yaitu Adam, dan Allah melihat bahwa kok Adam sendirian ya, kok Adam sepertinya merasa sepi gitu. Padahal manusia sudah diciptakan di hari keberapa ayo? Ya benar, manusia diciptakan pada hari ke-6 setelah Allah menciptakan seluruh bumi dan juga isinya. Dan di situ Allah mengamati, ternyata hewan-hewan seperti burung, terus mungkin ada kancil, rusa, dan binatang lainnya itu ternyata bukan partner atau bukan rekan yang sepadan dengan manusia dan tidak bisa menghilangkan kesendirian yang dialami oleh Adam itu. Maka Allah pada malam hari saat Adam tertidur, Allah mengambil tulang rusuk dari manusia laki-laki pertama itu, manusia pertama. Kemudian setelah diambil rusuknya, Allah menjadikan tulang rusuk itu manusia lainnya, yaitu manusia perempuan atau yang kita kenal sebagai Hawa. Nah, adik-adik, di sini manusia perempuan tersebut diambil dari tulang rusuk, bukan dari bagian tubuh lainnya. Berarti manusia yang kedua itu diciptakan setara dengan manusia pertama. Hawa diciptakan setara dengan Adam, tidak lebih tinggi, tidak lebih rendah. Nah, di sini Allah Adam kemudian mengatakan bahwa ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Nah, manusia perempuan itu sedikit berbeda dengan manusia pertama karena diciptakan dari tulang rusuk tadi, namun derajatnya adalah setara. Perempuan diciptakan dari tulang rusuk berarti perempuan diciptakan sebagai rekan yang mengasihi dan menolong laki-laki. Tapi di sini ingat ya, kita semua setara. Jadi adik-adik balik lagi ke makhluk sosial tadi, akhirnya Allah menciptakan Hawa, perempuan, kemudian untuk
menjadi penolong dan juga partner rekan dari Adam, manusia pertama. Kemudian mereka berdua diberi tugas. Tugasnya apa sih? Tugasnya adalah untuk memelihara seisi bumi. Adik-adik, kembali lagi ke makhluk sosial. Jadi sekali lagi, kita sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri, tapi terus-menerus membutuhkan pertolongan orang lain. Oleh itu, kita harus belajar bisa berbagi, kemudian bisa menolong sesama kita. Dan selain itu, tugas kita satu lagi adalah juga untuk menjaga bumi. Nah, adik-adik, masih ingat video yang tadi kan? Nangkep kan pesannya? Ya, benar. Jadi anak kecil tadi itu kan adik-adik lihat ya, dia tidak ada di tempat makannya, tidak ada makanan. Tapi teman-temannya mau berbagi makanan kepada dia. Itulah salah satu bentuk dari manusia sebagai makhluk sosial. Jadi kalau kita melihat ada teman kita yang kesusahan, kita harus segera membantunya. Nggak cuma teman loh, tapi orang tua juga. Misalnya nih, karena sekarang kan kita lagi di masa pandemi ini, dan kita nggak boleh keluar kemana-mana. Mungkin adik-adik ngelihat orang tua sedang menyapu, sedang bikin makanan, sedang mengerjakan sesuatu. Nah, adik-adik bisa kan bantu orang tuanya, tanya, "Mama, Papa, apa yang bisa aku bantu?" Atau mungkin adik-adik yang sekarang lagi belajar online atau belajar dari rumah, adik-adik mungkin tahu temannya ada yang kesulitan nih dalam mengerjakan tugas, misalnya PR. Nah, adik-adik bisa kan menolong mereka, membantu mereka. Itu adalah salah satu wujud dari kita sebagai makhluk sosial, yaitu kita menjadi penolong bagi sesama. Dan nanti adik-adik, teman-teman kita atau orang tua kita juga pasti akan menolong dan membantu kita. Jadi hal tersebut ada timbal balik antar manusia. Nah, kita dapat intinya adalah kita dapat melihat bahwa manusia tidak dapat menjalankan kehidupannya seorang diri. Manusia perlu partner yang sepadan, yaitu sesama kita. Hewan-hewan dan tumbuhan bukanlah partner atau rekan yang dapat mengerti pikiran, perasaan, dan keinginan kita. Tapi tetap tadi karena kita punya tugas, maka kita juga harus menjaga hewan-hewan, tumbuhan, dan juga alam di sekitar kita. Jadi, kita harus menjadi penolong bagi sesama kita. Kita senang menerima pertolongan orang lain, tapi kita juga harus dapat menjadi penolong bagi orang lain juga. Sebab demikianlah tujuan Tuhan menciptakan kita dengan berbeda, laki-laki dan perempuan. Nah, adik-adik, satu poin lagi. Tadi kan laki-laki dan perempuan. Tuhan itu menciptakan keberagaman adik-adik. Mulai dari mungkin suku bangsa yang berbeda, warna kulit yang berbeda, kemudian ras dan juga suku yang berbeda. Namun karena kita sama-sama manusia, kita harus saling menghormati, dan yang paling penting kita harus saling menolong tanpa membedakan dari keberagaman tersebut ya adik-adik. Nah, adik-adik, kakak punya satu tugas nih buat adik-adik. Ini dikerjakannya nggak bisa sendiri, karena tadi kan kita makhluk sosial. Jadi aku mau minta adik-adik untuk bikin satu list isinya 10 hal. Adik-adik di sini boleh minta tolong ke papa, mama, kakak, adik, ataupun teman juga boleh. Adik-adik minta nih, tuliskan 10 hal baik tentang adik-adik. Jadi misalnya, "Mama, aku minta tolong dong, aku ada tugas nih, tolong tulisin 10 hal baik tentang aku." Gitu. Dan kebalikannya, adik-adik juga harus menuliskan 10 hal baik dari orang-orang yang adik minta tolong tadi. Jadi kebalikan, sekarang aku juga mau nulis 10 hal baik tentang mama. Jadi seperti itu adik-adik contohnya. Nanti boleh tulis di kertas, terus difotoin adik-adik, kakak mau lihat nanti gimana hasilnya. Oke? Oke. Baik adik-adik, untuk mengakhiri kebaktian kita pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas segala berkat-Mu. Tuhan, terima kasih kami boleh mengakhiri kebaktian kami ya Tuhan. Tuhan, terima kasih juga Engkau boleh mengajarkan kami tentang kami sebagai makhluk sosial ya Tuhan. Bagaimana kami tidak bisa hidup sendiri, namun kami membutuhkan bantuan orang lain. Dan juga ya Tuhan, mampukan kami untuk kami dapat menjadi penolong bagi sesama kami ya Tuhan. Tuhan, setelah ini kami akan melakukan aktivitas kami masing-masing, kiranya Engkau boleh menyertai kami semua ya Tuhan.
Terima kasih ya Tuhan, ampuni segala dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, inilah akhir dari kebaktian kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan ya adik-adik. Dan tugasnya aku tunggu. Dadah.